M yang pertama dari motivasi adalah antusias. M yang kedua, kalau sudah punya produk, apa yang perlu kita lakukan dari motivasi itu? Sudah harus pelajari, harus lidiki, harus kuasai, dipeluk, dicerna, dipegang siang dan malam. Saudara, saya dulu belajar dari orang yang mengajari saya untuk jualan. Dia bilang begini, Andreas, kalau kamu mau tahu sejauh mana kamu termotivasi dengan positif untuk produk yang kamu jual, kamu harus pelajari produk itu. Siang malam, sampai tengah malam jam 2 pagi, kalau kamu dibangunin dan ditanya, produk saya pertama kali namanya Super Flyer. Kalau ditanya, apa itu Super Flyer? Maka saya bisa cerita dengan semangat, walaupun di tengah-tengah malam, di tengah-tengah hari yang gelap, jam 2 pagi, 2 malam, saya bisa cerita dengan penuh semangat. Itulah yang dikatakan kuasai, pelajari. Nah, ada satu produk, namanya Sifon Soda. Dulu, sekarang saya nggak tahu masih ada apa enggak. Produk ini kita beli dulu dari Austria. Dipesan dalam jumlah yang cukup banyak. Dan ternyata setelah dicoba di launching di Indonesia, produk itu tidak laku. Jadi tidak ada yang mau beli Sifon Soda namanya. Sifon Soda itu alat untuk membuat minuman bersoda, tapi di rumah kita sendiri. Jadi kita bisa bikin seperti minuman cola, seperti air soda, dan yang lain-lainnya. Dan harusnya ini alat yang bagus, ya, harusnya alat yang bagus. Cuman nggak tahu kenapa nggak laku, saudara. Karena saya sebagai penanggung jawab penjualan, maka akhirnya saya memutuskan saya harus pelajari. Rupanya saya belum cukup untuk mempelajari produk ini. Karena produk itu saya bawa pulang, 1 unit saya bawa pulang ke rumah. Saya taruh di pinggir ranjang saya tempat tidur. Tiap malam sebelum tidur saya lihat, bangun tidur saya pegang, kalau tidur kadang-kadang saya peluk, karena dulu yang ngajari saya dibilang, pokoknya itu bawa kemanapun kamu pergi, peluk, renungkan, pikirkan. Kalau pergi saya taruh di pinggir, di mobil, di dashboardnya, supaya saya bisa lihat, kemana-mana saya teng-teng, karena bentuknya seperti botol. Berhari-hari saya kerjakan, dan saya nggak menemukan apa-apa. Saya nggak pernah lihat ada sesuatu. Saya coba bikin lagi minuman, saya bikin coba tes terus, berhari-hari, mungkin nggak sampai ratusan lah, berbelas kali atau puluhan kali saya bikin minuman, terus saya coba, nggak tahu gimana ceritanya, satu kali tiba-tiba, ting, di kepala saya tuh seperti ada sesuatu, nah ini baru, kerasa mantep sekali sama produk itu, saya begitu antusias dengan produk itu, langsung saya kembali ke kantor, saya siapkan presentasi, saya buat semuanya dengan detail, dan saya masih ingat sekali, saudara tahu, ada satu daerah yang tidak pernah jualan itu. Dikasih itu nggak pernah laku. Daerah yang paling jelek untuk pemasaran Sifon Soda, yaitu Bali. Waktu saya berpikir seperti itu, langsung saya terbang ke Bali, saya kumpulkan semua orang sales di Bali, saya cerita dengan penuh semangat. Saya kaget, saudara. Setelah saya pulang ke Jakarta, ternyata penjualan di Bali naik begitu drastis. Hanya satu kota, Denpasar, yang lain nggak boleh. Di Denpasar penjualan naik cepat sekali. Rupanya ketularan, antusiasme saya menular kepada setiap orang di sana. Cepat sekali. Dan akhirnya penjualan Sifon Soda di Denpasar begitu bagus. Dan saudara tahu kan, setelah itu saya bawa ke Jakarta, ke Semarang, ke semua kota besar di Indonesia. Saya punya ada hampir 50 cabang di seluruh Indonesia dan semuanya langsung boom. Dan produk itu adalah terjual dengan luar biasa. Ingat baik-baik, yang satu antusias. Yang kedua, pelajari produk kita dengan baik. Dan yang ketiga, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Saudara lihat, percaya, yakini, di depan saudara ada masa depan yang baik. Kenapa saya katakan diyakini ada masa depan yang baik? Karena saudara akan terima komisi. Saudara akan, kalau menjual, saudara akan punya teman. Saudara akan punya pengalaman. Saudara masih muda kan? Masih panjang perjalanan hidupmu. Jangan berpikir kalau sehari ini jualan panci, sampai meninggal dunia tetap jualan panci. Jangan. Waktu saya jualan panci, usia saya masih 30 tahun. Ternyata nggak lama saya setelah jual panci, saya bisa jual yang lain lagi. Jadi saudara jangan pernah berpikir, masa depanmu hanya berhenti sampai hari ini. Jangan. Kalau engkau berhasil dengan apa yang engkau sedang kerjakan pada hari ini, maka ada masa depan yang baik. Saudara, dunia ini terlalu kecil untuk dikuasai oleh orang-orang yang punya semangat dan antusiasme seperti saudara. Dan saya yakin sekali, kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Ingat baik-baik, yang pertama antusias, yang kedua kuasai produk, dan yang ketiga, bayangkan ada masa depan yang lebih baik. Apa yang saudara perlu bayangkan? Komisi yang saudara terima, penghargaan yang saudara terima, reward yang saudara terima, atau hadiah-hadiah lainnya.
atau pengalaman yang sudah miliki, teman yang sudah miliki, relasi. Sampai hari ini teman-teman kerja saya adalah relasi-relasi saya yang dulu saya dapatkan waktu saya jualan panci tahun 87. Dan itu yang saya miliki sampai hari ini. Orang-orang terbaik saya, partner-partner saya yang terbaik adalah orang-orang yang saya dapatkan pada waktu itu. Apakah nggak nambah? Saudara tanya Pak Andreas, apa nggak nambah temannya? Nambah. Tambah lama, tambah banyak. Tapi yang terbaik, orang yang paling percaya adalah orang-orang yang lahir di dalam perjuangan saya yang awal dulu. Dan orang-orang itulah yang terus memegang kepercayaan yang ada sampai hari ini. Ada banyak hal yang saya sudah kerjakan, ada banyak produk yang sudah saya olah, dan saya jual, dan saya pasarkan. Tapi namanya pengalaman dan namanya teman. Yang pertama itu yang paling berharga. Jadi kalau Anda masih muda, jangan sia-siakan semua pengalaman yang Anda miliki. Kalau Anda mau punya motivasi terus bisa bertahan, ingat yang pertama, antusias. Yang kedua, pelajari, selidiki, kuasai produk dengan baik. Kalau perlu dikeloni, bawa pulang, renungkan, sampai ketemu. The best, yang terbaik dari selling point yang bisa kita jual. Bukan kelebihannya, tapi keuntungan yang bisa dirasakan oleh pembeli. Ingat baik-baiknya, bukan kelebihan, tapi keuntungan. Bukan features, tapi benefitnya untuk para pembeli. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah percaya. Ada masa depan yang baik. Dan M ini, kalau kita kuasai 3 hal itu, Anda akan punya motivasi yang luar biasa. Yang tidak akan pernah berhenti, membuat Anda terdorong maju terus. Dan Anda menjadi seorang yang hebat. Bukan hanya sekedar bisa menjual, tapi pelan-pelan dengan leadership yang Anda miliki, dengan kemampuan manajemen yang Anda miliki, dengan relationship yang Anda miliki, maka Anda tidak akan berhenti, karir Anda tidak akan pernah berhenti. Anda bisa jadi direktur, Anda bisa jadi pemilik perusahaan, dan siapa tahu Anda terus akan makin maju, sehingga Anda menjadi salah satu konglomerat yang hebat di Indonesia di masa yang akan datang. Saya yakin Anda punya harapan.